Warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Jibu da'wat fa yaqadiyal hajat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Alhamdulillah kita bisa tersambung kepada Ustadz kita Ustadz Said, yang semoga dirahmati Allah dan semoga Ustadz dan kita semua diberi kesehatan dan keberkahan, diberi keberkahan ilmu yang bermanfaat dari Ustadz kita. Langsung saja, tafadhal mashkuran ya Ustadz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Wassalatu wassalamu al-akmalani ala nabiyil Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa ba'd. Ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah, saudara-saudari sekalian, Bapak Ibu sekalian yang mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara pendengar Radio Roja Darussalam Palembang dan sekitarnya, yang mudah-mudahan kita senantiasa diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa taat kepadanya. Alhamdulillah kita hari ini juga terhubung dengan teman-teman kita di Rumah Quran Malang, Kutab Rumah Quran Malang, dan alhamdulillah via Zoom bisa mendengarkan suara. Alhamdulillah, barakallahu fikum jami'an. Baik, pada hari ini kita lanjutkan kajian kita membahas kitab 100 hadis pilihan pedoman hidup sehari-hari dan penjelasannya. 100 hadis pilihan pedoman hidup sehari-hari dan penjelasannya yang disusun oleh saya sendiri, Said Yai Ardiansyah. Dan alhamdulillah buku ini bisa sekarang disebar secara gratis. E-booknya di internet bisa di-download di channel Telegram Pustaka Miftahul Khair, Pustaka Miftahul Khair. Di sana ada buku 100 hadis pilihan. Kita pada hari ini memasuki hadis ke-41, kemudian hadis 42 insyaallah. Hadis 41 judulnya adalah menjilati tangan selesai makan. Menjilati tangan selesai makan. Kemudian hadis yang ke-42 adalah larangan berbisik-bisik. Kita bacakan hadisnya. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma annahu qala, bahwasanya dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza akala ahadukum ta'aman fala yamsah yadahu hatta yal'aqaha aw yul'iqaha. Apabila seorang dari kalian makan, fala yamsah yadahu, maka janganlah dia mengelap, janganlah dia membersihkan tangannya atau melap tangannya, hatta yal'aqaha aw yul'iqaha, sampai dia menjilatinya atau menjilatkannya kepada orang lain. Sampai dia menjilatinya atau menjilatkannya kepada orang lain. Ini hadis yang ke-41, ayyuhal ikhwan, dan hadis ini sebagaimana kita lihat di dalam buku diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Tepatnya nomor 2031. Hadis ke-41 ini berbicara tentang sunnahnya kita menjilati tangan kita
setelah kita makan, dan jangan langsung dicuci atau jangan langsung dilap. Jangan langsung dicuci dan jangan langsung dilap. Ini adab yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Saudara-saudara sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Islam mengajarkan kepada kita agar kita mensyukuri nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Islam mengajarkan agar kita pandai bersyukur atas kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dan termasuk bentuk syukur adalah tidak membuang-buang makanan. Tidak membuang-buang makanan. Kemudian faedah yang kedua dari hadis ini, kita diperintahkan untuk menghabiskan makanan di piring kita dan menjilat-jilati tangan kita sehingga tidak tersisa makanan di piring dan di tangan. Karena kita tidak tahu di makanan mana yang mengandung keberkahan. Kita tidak tahu di makanan mana yang mengandung keberkahan. Oleh karena itu, ya ikhwan, yang pertama, ambillah makan secukupnya. Ambillah makan secukupnya. Kalau kurang, baru kita tambah. Dan selesai kita makan, maka kita usahakan makanan yang ada di piring kita itu bersih. Begitu pula makanan yang ada di tangan kita, kita jilat-jilati. Kita jilati. Karena kita tidak tahu di mana letak keberkahan makanan tersebut. Kemudian selanjutnya, kata Rasulullah SAW, hatta yal'aqaha aw yul'iqaha, janganlah dia membersihkannya, mengelapnya atau membersihkannya sampai dia jilati atau menjilatkan kepada orang lain. Maksud menjilatkan tangan ke orang lain, maksudnya adalah menjilatkannya kepada orang-orang yang tidak merasa jijik ketika menjilat tangan kita. Seperti menjilatkan kepada istri. Ya. Kalau istri malah senang apabila kita suapi gitu ya. Apalagi kalau datang manjanya. Apalagi datang manjanya karena memang sebagian istri itu suka dimanja. Gitu kan. Begitu pula anak-anak. Maka kita suapkan, jilatkan ke anak-anak kita, ya, dia tidak merasa jijik. Begitu pula misalkan kalau dia di zaman dahulu kepada budaknya, karena saking dekat-dekatnya maka kepada budaknya. Atau kepada orang-orang yang mengikutinya dan dia merasa terhormat dengan menjilatkan tangan tersebut. Ya. Dan ini menunjukkan juga bahwa liur itu tidak najis. Liur itu tidak najis. Saudara-saudara sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu inti dari faedah dari hadis ke-41. Kemudian kita melanjutkan ke hadis ke-42, hadis 42, silakan. Hadis 42 judulnya adalah larangan berbisik-bisik. Kita bacakan hadisnya. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah meridainya, annahu qala, bahwasanya dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu bersabda, idza kuntum thalathatan, apabila kalian bertiga, fala yatanajasnani dunal akhar, maka janganlah dua orang berbisik-bisik tanpa mengikutkan yang lain, hatta takhtalitu bin nas, sampai kalian bercampur, sampai kalian berkumpul dengan orang-orang, min ajli an yuhzinahu, karena hal tersebut dapat membuatnya sedih. Hal tersebut dapat membuatnya sedih. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Hadis Imam Bukhari di nomor 6290 dan adapun Muslim di nomor 2184. Baik.
Kita ambil faidah. Sebelumnya kita katakan idza kuntum salasatan. Apabila kalian ada 3 orang, hanya 3 orang, fala yatanajasnani, maka janganlah 2 orang itu berbisik-bisik dunal akhar, tanpa mengikutkan yang lain, hatta takhtalitu binnas. Jadi di sini kalau kita ada 3 orang, kemudian kita jangan berbisik-bisik dengan kawan kita tanpa melibatkan berbicara orang yang ketiga. Ya, kecuali kita bercampur dengan manusia. Bercampur dengan manusia di sini maksudnya adalah bercampur menjadi jumlah kita 4 orang. Jumlah kita menjadi 4 orang atau lebih. Apabila jumlahnya 4 orang atau lebih, kemudian ada 2 orang berbisik-bisik, maka itu tidak menjadi masalah. Baik. Alasannya adalah min ajli an yuhzinah. Karena hal tersebut bisa membuatnya sedih. Sehingga kita bisa ambil faedah ayol ikhwan dari penjelasan hadis ini. Yang pertama, tidak boleh berbisik-bisik antara 2 orang jika mereka bertiga. Tetapi jika lebih dari itu maka dibolehkan. Oleh karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh untuk bergabung dengan orang banyak. Bergabung dengan orang banyak. Kemudian yang kedua, salah satu alasan yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengenai larangan berbisik-bisik adalah karena hal tersebut dapat membuat sedih orang yang tidak diajak berbisik-bisik, membuatnya takut atau membuatnya tidak enak dengan berprasangka buruk ya kepada mereka. Maka kita katakan ayol ikhwan, ini adab yang sangat bagus, yang sangat baik ya di dalam syariat kita. Bagaimana kalau misalkan ada 3 orang, 2 orang bisa bahasa Jawa, sedangkan 1 orang tidak bisa bahasa Jawa. Misalkan 1 orang ini dari Palembang misalkan, sedangkan 2 orang ini orang Jawa. Apakah ketika dia berbicara dengan bahasa Jawa, sedangkan mereka bertiga ini termasuk berbisik-bisik? Apakah termasuk berbisik-bisik? Nah, jawabannya apa? Iya, itu termasuk berbisik-bisik. Kenapa? Karena ilahnya itu sama. Takut membuat sedih orang yang ketiga. Takut membuat sedih orang yang ketiga atau berprasangka buruk kepada kedua orang Jawa tersebut. Oleh karena itu adab-adab Islamiyah ayol ikhwan, agama kita mengajarkan menghindari sebab-sebab yang bisa menimbulkan prasangka buruk, menimbulkan kesedihan kepada orang lain, menimbulkan pertikaian dan juga kezaliman pada orang lain. Begitu pula memasukkan rasa takut kepada orang lain, maka agama kita menjaga itu semua. Kita kembali kepada hadis yang ke-41. Baik, kita panjangkan lagi penjelasannya ayolah ikhwan. Ayolah ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kebiasaan beliau dulu adalah makan dengan 3 jari. Makan dengan 3 jari. Ya, yaitu jari tengah, jari telunjuk dan jari apa? Jari jempol dan jempol. Makan dengan 3 jari. Sebagaimana diriwayatkan dari Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'kulu bi 3 asabi'ah. Saya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Ka'ab bin Malik, makan dengan 3 jari. Fa idza faragha la'aqaha. Ketika dia selesai, beliau selesai, maka beliau menjilati ketiga jari tersebut. Nah, di sini ayol ikhwan, para ulama menjelaskan bahwa ketiga jari tersebut itu adalah makan menggunakan 3 jari tersebut adalah ketika makanan tersebut mudah dipegang dengan 3 jari. Ketika makanan tersebut mudah dipegang dengan 3 jari. Seperti kita makan buah-buahan, ini mudah dipegang dengan 3 jari. Pisang, ya. Kemudian apa? Anggur, ya kan bisa 3 jari. Anggur, kemudian jeruk, salak.
dan yang lainnya. Buah-buah yang mudah kita makan dengan 3 jari. Ya. Begitu pula roti-rotian. Karena di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam makanan pokok mereka adalah gandum, yaitu roti. Mereka buat roti sehingga mudah dipegang dengan 3 jari. Adapun makanan-makanan yang sangat sulit dipegang dengan 3 jari, maka kita memakannya dengan apa yang menurut kita mudah makannya. Seperti kalau kita makan nasi, maka dengan 5 jari. Makan nasi dengan 5 jari. Kemudian kalau kita makan soto pakai jari. Atau makan bakso. Makan mie ayam gitu ya. Makan mie. Tidak, tentu kita makannya pakai apa? Pakai sendok. Jadi itu sunnah makan 3 jari apabila apa? Makanan tersebut mudah dipegang dan tidak berhamburan atau tidak ngecer gitu ya. Seperti makan madu coba. Makan madu bagaimana? Kita pakai tangan makan madu. Iya. Jadi kita cari sendok, tentunya kita cari sendok gitu kan. Atau yang mudah untuk memakan madu. Ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu para ulama seperti memakan nasi ya seperti Syekh Al-Albani mengatakan bahwa makan nasi itu ya tidak mengapa pakai tangan, pakai sendok. Karena dia bukan roti-rotian dan sulit makan nasi dengan 3 jari. Sehingga beliau makan dengan sendok. Begitu pula kebiasaan orang Arab. Kebiasaan orang Arab bahkan makan nasi itu bagaimana? Makan nasi dengan 5 jari ditambah genggaman. Mereka makan seperti orang-orang India, mereka genggam gitu ya. Bahkan mereka mereka kepal-kepal seperti itu. Kemudian mereka makan nasinya. Taib. Sehingga menjadi seperti bola kecil kemudian dimakan. Adapun kebiasaan kita tidak seperti itu. Kebiasaan kita adalah makan dengan 5 jari tanpa mengikutkan yang bagian di bawah jemari ini apa namanya? Telapak ya, bagian telapak ya. Bagian telapak seluruhnya itu yang telapaknya itu kita orang Indonesia tidak terbiasa seperti itu. Tapi kalau di Saudi, di India, orang-orang India, orang-orang Pakistan, ya Yaman, mereka terbiasa makan nasi dengan dikepal seperti itu dan ditekan-tekan sehingga menjadi gumpalan bola-bola kecil seperti itu kemudian mereka makan. Pertama kali saya melihat cara makan seperti itu agak aneh gitu ya. Sebagaimana mereka melihat cara makan kita juga aneh. Saya pernah setelah daurah pagi-pagi itu ada di Madinah ya, ada teman orang Arab yang ikut juga daurah pagi-pagi sekitar jam 7:30 kami makan atau jam ya 7:30 lah ya kira-kira. Kemudian saya pakai 5 jari. Tentunya apa? Nasinya berceceran waktu kita pakai sufra itu pakai plastik ya, pakai plastik dihampar seperti itu nanti tinggal digulung, dibuang. Nah itu makanan saya bercecer ke plastik. Dia merasa jijik. Teman saya itu merasa jijik. Saya tidak mengenal dia karena dari kuliah lain atau dari mana gitu saya tidak tahu juga ya. Dan bertemunya di tempat daurah itu karena banyak yang ikut. Dia merasa jijik sampai menegur, "Akhi, jijik nggak pantas seperti itu," katanya. Ini kebiasaan kami gini, saya bilang. Karena menurut dia yang terjatuh itu ya nggak pantas dimasukkan lagi ke makanan seperti itu. Allah alam bisawab. Ya, jadi kita perlu juga memperhatikan adab-adab. Kita perlu memperhatikan adat ya di setiap daerah ketika kita makan. Dan itu bukan suatu kewajiban juga makan dengan tangan, ayyul ikhwan. Seandainya misalkan kita akan terlihat asing atau bahkan menjadi pusat perhatian seperti itu, ya kalau kita makan dengan tangan, ya maka kita makan dengan sendok itu tidak menjadi masalah dan bukan sesuatu yang haram makan dengan sendok. Kecuali misalkan ada alat-alat makan atau sesuatu yang digunakan khusus pada agama-agama tertentu,
dan itu tidak dipakai dalam agama lain atau orang lain selain agama tersebut, maka kita tidak boleh menggunakannya. Taib. Kemudian selanjutnya, ayyuhal ikhwan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga memerintahkan kita untuk menjilati jari, selain jari juga piring. Ya, dalam hadis Jabir, yaitu bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam amara bila'qi al-asabi' wa sahfah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk menjilati jari-jari dan juga piring. Dan beliau mengatakan, innakum la tadruna fi ayyi ta'amikum al-barakah. Kalian tidak tahu di makanan mana kalian yang mengandung keberkahan. Yang mengandung keberkahan. Jadi di sini kita bisa memahami, ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah jami'an. Oleh karena itu, kita berusaha untuk menghabiskan makanan. Yang pertama, ambilnya juga mengambilnya sesuai porsi. Ya, mengambilnya sesuai porsi. Saya terkagum ya dengan seorang bapak. Waktu itu saya ada pernikahan seorang ustadz ya. Bapaknya juga Masya Allah istiqomah, anaknya juga bercadar dan lulusan pesantren. Dan MC-nya yang membuat saya kagum MC-nya. Jadi MC-nya itu berpesan, bapak-bapak sekalian, silahkan dinikmati hidangannya, kemudian ambil yang secukupnya, jangan sampai tersisa, terbuang. Kemudian karena itu sunnah Nabi, kita menghabiskan makanan dan tanpa membuangnya, dan perilaku boros seperti ini. Jadi Masya Allah, di situ ada dakwah. Di situ ada dakwah. Jadi kita katakan ini sesuatu yang luar biasa, saya katakan. Apabila seperti itu, para MC yang membawakan acara di pernikahan mengatakan seperti itu, maka itu sangat baik. Kenapa? Karena itu sangat jarang. Ya, sangat jarang di acara-acara pernikahan ada peringatan seperti itu. Ya, ada peringatan seperti itu. Dan banyak yang kita dapatkan, subhanallah, piring-piring itu bercecer-ceceran, piring itu berserakan, dan di situ masih banyak nasinya, bahkan masih ada lauknya, ya kan? Karena kalau kita makan, ambillah yang kita sukai. Jangan yang bakal tidak kita sukai, bakal tidak kita makan, maka kita bagaimana? Jangan kita ambil. Jangan kita ambil. Saya teringat juga ketika saya membimbing umroh bersama orang-orang Indonesia yang katakanlah belum pernah makan di hotel, yang mewah gitu kan. Karena kita alhamdulillah dapat waktu itu hotel yang bagus, alhamdulillah. Kemudian apa? Kemudian makan ada ala Eropa, ada ala Arab gitu ya. Kemudian dia ambil pakai piring, ambil banyak makanan. Kalau saya sih bisa makan itu karena saya sudah 4 tahun di Madinah kan, dengan berbagai macam makanan bisa saya makan itu. Cuma beliau mengambil banyak. Ternyata yang diambil itu satunya sangat asam, sangat kecut, satunya sangat pahit. Pak, ngapain juga saya bilang gitu kan, orang Indonesia makan banyak-banyak, orang kita ngambilnya cuma sebiji 2 biji gitu kan, dia ngambil banyak. Makanya dinasihati sama kawan, woi katanya, ngembek yang jelas-jelas baik, woi katanya, ambil yang jelas-jelas aja gitu. Karena seperti keju, itu waktu satu diambil itu keju, saya ingat keju yang sangat asin ya. Orang Arab itu sebagian suka dengan keju yang sangat asin. Jadi diambil itu, kemudian ada juga sejenis asinan gitu ya. Subhanallah. Jadi kita katakan, ya nasihat yang itu bagus ya. Kalau mau ambil, nyicip dulu sedikit gitu kan. Nyicip sedikit, jangan langsung banyak-banyak. Kemudian kalau suka ambil lagi. Kalau suka ambil lagi. Baik. Nah, kalau kita makan, piring kita ambil ya, kita bisa kita jilati gitu, piring kita. Kemudian kalau misalkan kita malu, maka kita pakai tangan kita, kemudian kita jilati tangan kita.
Dan seandainya keadaan tidak memungkinkan, misalkan kita di acara-acara resmi atau di undangan-undangan yang formal seperti itu, maka kita katakan, kita lakukan misalkan dengan sendok. Ya, bagaimana caranya agar benar-benar kita habiskan makanan yang ada di piring kita dengan sendok. Kemudian kita jilati sendok tersebut. Kita kadang tidak tahu di mana keberkahan makan itu kita dapatkan. Saudara-saudara sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyebutkan ketika ada makanan yang terjatuh, maka kita diperintahkan untuk membersihkannya, kemudian kita makan makanan yang terjatuh tersebut. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Idza waqa'at luqmatu ahadikum falyakhudha falyumit makana biha min adza wal yakulha." Apabila waqa'at, apabila terjatuh sepotong makanan seorang di antara kalian, maka makanlah dia. Maka makanlah makanan tersebut. Falyumit, kemudian bersihkanlah makana biha min adza. Apa yang ada di sana berupa kotoran, wal yakulha, kemudian dia makan makanan tersebut. Wala yada'aha lisyaitan, dan jangan biarkan syaitan memakannya. Wala yamsah yadahu bil mindil, dan janganlah dia mengusap tangannya dengan lap hatta yal'aqa asabi'ahu, sampai dia menjilati jari-jarinya. Fa innahu la yadri, sesungguhnya dia tidak tahu fi ayyi ta'amihi barakah, di manakah makanan manakah yang terdapat keberkahannya. Oleh karena itu saudara-saudari sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ingatkan juga ayol ikhwan. Kita pernah mendapatkan informasi dari tim ruqyah ya, bahwasanya di tubuh manusia itu juga bisa dimasuki oleh banyak jin. Bahkan bisa ribuan jin, ratusan jin, ribuan jin. Bahkan di dalam tubuh manusia bisa jadi 2 kampung, 3 kampung, 4 kampung jin ya, masuki tubuh seorang manusia. Oleh karena itu kita perlu berhati-hati juga dengan makhluk yang satu ini. Karena apa? Karena penting kita memperhatikan adab-adab dan juga ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kita bertetangga dengan jin, ya, bertetangga dengan jin. Misalkan kita ketika makan baca Bismillah, ya, sehingga tidak menjadi makanan untuk jin. Kemudian ketika kita mau buang air, ya, kita baca Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Doa-doa yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk perlindungan sebelum tidur, ya, setelah sholat dan sebagainya, maka kita baca dan kita ingat bahwasanya ada makhluk lain di sekitar kita selain manusia, yaitu jin, dan mereka juga layaknya manusia, ada yang soleh, ada yang thalih, ada yang tidak soleh, ada yang pintar, ada yang nakal, dan yang lainnya. Dan terkadang bisa saja jin itu mengerjai manusia. Taib. Adapun ada sebagian buku menyebutkan bahwa syaitan makan dengan 2 jari. Ya, syaitan makan dengan 2 jari, kita katakan Allah alam bisawab. Allah alam bisawab. Taib. Kemudian dulu di zaman Arab, ya, orang-orang Arab kalau makan dengan 5 jari untuk makanan yang katakanlah bisa dipegang dengan 3 jari, itu menunjukkan, ya, kesombongan atau menunjukkan apa? Dia itu terlalu sombong dan tidak menunjukkan ketawaduan. Allahu a'lam bishawab. Tapi ini kita katakan ini untuk makanan yang mudah dipegang dengan 3 jari. Adapun makanan yang tidak bisa dipegang dengan 3 jari seperti beras, nasi, ya. Kalau kita makan nasi, maka pakai 5 jari, tidak menjadi masalah, atau pakai sendok. Taib, ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Saudari sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pada hadis nomor 42, yaitu berkaitan dengan yang tadi kita katakan
Kalau kita 3 orang, maka jangan berbicara antara 2 orang tanpa melibatkan yang lain. Tetapi jika ingin berbicara, maka bercampurlah dengan orang lain sehingga jumlahnya menjadi banyak. Dan para ulama menyebutkan bahwa kalau 4 orang itu tidak menjadi masalah. Ya, sampai dikatakan oleh para ulama ini ijma'. Ijma' akan kebolehannya berbisik kalau ada 4 orang di sana, 2 orang di antara mereka berempat itu berbisik-bisik, maka tidak menjadi masalah. Saudara-saudara sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Islam, kalau kita lihat tentang larangan berbisik-bisik ini, maka Islam adalah agama yang sangat mulia. Bagaimana Islam memperhatikan adab-adab, menghormati, bagaimana cara menghormati orang lain. Ya siapapun dia, walaupun dia itu kedudukan sosialnya lebih rendah dari kita, hartanya lebih sedikit dari kita, tapi selama dia adalah orang yang berpotensi untuk berburuk sangka kepada kita atau akan sedih dengan apa yang kita lakukan atau hal-hal lain yang mengganggu perasaannya, maka kita tidak boleh membuatnya sedih atau membuatnya takut. Ya, tidak boleh. Begitu pula hal-hal yang membuat buruk seseorang, mendatangkan kesedihan pada kaum muslimin, maka ini Islam sangat menjaga hal-hal tersebut. Contohnya ayol ikhwan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah diberi makanan apa bob, ya, kadal gurun, ya, kadrun, kadal gurun, ya. Bob itu mirip biawak, lebih kecil dari biawak, warnanya coklat ke apa ya, agak coklat tanah padang pasir seperti itu warnanya, mirip coklat padang pasir. Dan dia lebih kecil daripada biawak, tapi lebih besar dari kadal. Dan hukumnya halal untuk memakannya. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam enggan memakannya. Walaupun beliau mengatakan itu halal, ya, tetapi beliau bukan kebiasaan beliau memakan bab, karena itu adalah makan yang menurut beliau jijik, ya, menjijikkan menurut bangsa Quraisy. Karena tidak terbiasa orang-orang Mekah memakan bab, ya, kadal gurun tersebut, tidak terbiasa. Ketika diserahkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabatnya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat kekagetan, ya, dan ada perasaan yang tidak enak di wajah beliau. Maka kata sahabat, aharamun huwa, apakah dia ini haram ya Rasulullah? La, tidak, dia tidak haram. Tetapi bagaimana cara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab? Ya, dia itu tidak ada di negeri kaumku. Dia itu tidak ada di negeri kaumku. Maksudnya bukan kebiasaan kaumku memakan hewan ini. Ya, jadi bukan berarti itu haram. Contohnya juga seperti kita di sini ya. Kalau orang Jawa mungkin bekecot, kemudian serangga gitu ya. Belalang, terus apa lagi? Kerang-kerang sawah, yang di angkringan-angkringan itu, gitu kan. Mungkin orang Jawa kan sangat terbiasa mungkin, terlebih lagi yang suka angkringan-angkringan itu ya, atau di atau apa itu namanya, gitu kan. Tapi untuk orang Sumatera itu atau orang Kalimantan mungkin itu sesuatu yang sangat asing dan sulit, mungkin terpaksa kalau disuruh makan mungkin terpaksa gitu kan. Seperti saya baru pertama kali makan belalang itu di Solo ketika di pondok dulu ya. Itu ada yang ada warung yang jualan belalang, istri saya beli, penasaran saya makan juga. Insya Allah ini pertama kali saya bilang saya makan gitu. Kemudian ada juga yang jualan bekecot, subhanallah. Ya bekecot pendapat yang kuat halazun ya, bahasa Arabnya halazun. Itu hukumnya adalah halal. Bekecot itu hukumnya adalah halal. Kalau bekecot laut jelas halal, tapi kalau bekecot darat ini yang diperselisihkan oleh para ulama, pendapat yang kuat dia adalah halal.
Taib. Nah, di sini ayolah ikhwan, memperhatikan syuur, perasaan-perasaan orang. Ini sangat penting. Ya, dan termasuk bagian dari agama kita. Oleh karena itu, ayolah ikhwan, rahimani wa rahimakumullah, adab-adab seperti ini, kiaskanlah dengan adab-adab yang lain. Jangan sampai kita membuat sedih, jangan sampai kita membuat tersinggung, ya kan? Kecuali kita berani untuk mengatakan kebenaran, berani menasihati, seperti itu, maka dalam bab amar ma'ruf nahi mungkar, maka di situ tidak boleh malu. Ya, tidak boleh malu. Tapi kalau misalkan hal-hal yang tidak ada larangan di dalamnya, maka di situ ya kita dianjurkan untuk malu, untuk melakukan hal-hal yang tidak disukai oleh orang lain. Taib, saudara-saudara sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Bagaimana kalau kita ingin berbicara dua orang dan berbicara itu sangat penting? Ya, maka boleh kalau kita minta izin dulu, minta izin terlebih dahulu. Ya, oleh karena itu Sa'id bin Abi Sa'id Al-Maqburi berkata, "Jalastu ila Ibni Umar." Saya duduk di sampingnya Ibni Umar, wa ma'ahu rajulun yuhadithuhu. Dan bersamanya ada seorang yang berbicara dengannya. Fadakhaltu ma'ahuma. Kemudian saya tiba-tiba masuk di antara keduanya. Ya, maksudnya ikut langsung nimbrung seperti itu. Fadaraba biyadihi sadri. Kemudian beliau Ibnu Umar ya menepuk dadaku. Faqal, dan beliau berkata, "Ama alimta anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, tidakkah engkau mengetahui bahwa saya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, idza tanaja ithnani, apabila dua orang berbisik-bisik, fala tajlis ilaihima, janganlah kamu duduk di antara keduanya hatta tastadzinahuma, sampai kamu minta izin kepada mereka berdua." Jadi kalau kita sudah tahu di masyarakat ada orang yang sedang berbisik-bisik, bicaranya hanya dua mata gitu kan, kita ketahui bahwasanya seperti kan kalau misalkan kita lihat ya, ada orang berbicara itu dua orang tapi bicaranya keras-keras kan. Oh, berarti tidak mengapa kita langsung nimbrung. Tapi terkadang ada orang, ah, akhi, saya mau bicara gitu kan. Ada kita mau bicara empat mata, boleh nggak? Oh iya boleh gitu kan. Nah, ini seperti ini ingin bicara khusus. Maka tidak boleh kita langsung nimbrung, tidak boleh kita langsung masuk gitu kan. Ini bukan adab Islamiyah. Kenapa? Kalau misalkan sudah ada tiga, berarti kan tidak bisa berbisik-bisik antara dua orang ini. Ya. Oleh karena itu, orang yang ketiga ketika seperti itu sudah sepantasnya dia meninggalkan majelis untuk sementara sampai hajat mereka berdua terselesaikan. Baik. Kemudian ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Seandainya ada dua orang berbisik-bisik, ternyata kita duduk di tiang sebelahnya, tiang besar, dan kita ternyata tidak sengaja mendengarkan perkataan mereka, atau misalkan kita sedang berbaring, ternyata mendengarkan perkataan mereka, maka sudah sepantasnya ikhwan, kita tidak membongkar rahasia di antara mereka berdua, kecuali rahasia tersebut berbahaya untuk kaum muslimin. Jika berbahaya untuk kaum muslimin, maka itu termasuk kemungkaran yang harus diingkari. Tapi pada asalnya kalau itu rahasia, seperti misalkan seorang menawarkan gadisnya, gitu kan, enggak akan menikahi anak saya, gitu kan. Gitu, itu pembicaraan rahasia, ternyata dia dengar, wah disebarkan kemana-mana. Akhirnya malu, yang laki-laki itu malu karena belum punya uang misalkan untuk menikah.
gitu kan. Taib. Atau misalkan bicara masalah bisnis apa, ya, atau hal-hal yang penting, aib misalkan seperti itu. Maka jangan kita sebarkan rahasia di antara mereka berdua. Allahu a'lam bishawab. Silakan Bapak-bapak sekalian, ibu-ibu sekalian, rekan-rekan sekalian, apabila ada yang ingin ditanyakan, maka kita bisa lihat, baik, kita bisa lihat pertanyaannya, insyaallah bisa dituliskan. Ada pertanyaan di bentar. Baik. Silakan, ayo ikhwan, kalau ada pertanyaan bisa kita lihat pertanyaannya. Baik. Jika tidak ada, maka kita cukupkan materi kita pada hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua, ya walaupun sedikit, ya karena juga salat Isya sekarang mundur ya. Jadi kita juga terpaksa harus mundur mulainya baru 8.15. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua. Barakallahu fikum jami'an. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Sehat semuanya? Insya Allah sehat. Masya Allah. Alhamdulillah sehat. Agak sedikit malam ini. 27 apalagi liburan?